Kabupaten Mimika melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah sukses melakukan terobosan sebagai proses penguatan produksi padi dalam upaya pengembangan swasembada pangan di Kabupaten Mimika. Melalui program penanaman padi gogo di sejumlah wilayah oleh Distanbun Mimika pada November lalu akhirnya menunjukkan hasil yang memuaskan. Kelompok tani Tunas Perkasa salah satu kelompok tani hasil binaan Distanbun Mimika. Pada Rabu 12 Februari 2025 telah mencapai masa panen untuk hasil penanaman padi gogo di lahan seluas 3 hektar yang berada di Kampung Nanamukti-Pura Distrik Iwaka. Pada kesempatan ini kegiatan dihadiri dan disaksikan langsung oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi Frans Kambu SSOSM ter-IP, Kepala Dinas Distanbun Ali Ceirne Wanma SKM, Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah Frence de Papara SIP MAP, beserta perwakilan Bapeda Mimika, perwakilan dan Ramil dan kelompok tani lain di Kabupaten Mimika. Kepala Dinas Distanbun Ali Ceirne Wanma mengatakan pengembangan padi lahan kering saat ini menjadi prioritas pemerintah dalam peningkatan produksi padi dan guna mencukupi kebutuhan pangan di Kabupaten Mimika. Hal ini berdasarkan dengan luasnya potensi lahan kering di Kabupaten Mimika yang menjadi lahan untuk pengembangan padi gogo. Disampaikannya juga kegiatan ini merupakan kolaborasi Direktorat Ketahanan Pangan dan Kementerian Pertanian pada tahun 2024 yang memberikan bantuan benih padi varietas Impago 13 Fortis sebanyak 375 kg dengan luasan lahan sebesar 10 hektar. Dan pada tahun 2025 di Distanbun, Mimika mengusulkan 12 calon petani calon lahan dengan luasan 149 hektar. Hal ini menurutnya bantuan dari pemerintah pusat masih dianggap kurang untuk mendukung program tersebut. Sehingga ia mengharapkan bantuan lebih selain dari pemerintah pusat juga dari Provinsi Papua Tengah. Pengembangan padi sawah adalah irigasi dan sarana prasarana pertanian. Perluasan area tanam dan peningkatan produktivitas padi lahan kering saat ini menjadi tumpuan besar pemerintah dalam meningkatkan produksi padi dan mencukupi kebutuhan pangan di Kabupaten Mimika. Dan pengembangan padi lahan kering berkolaborasi dengan Dirjen Tanaman Perkebunan dan Dirjen Kehutanan seluas upaya pemerintah pusat dan pengembangannya pada lahan perkebunan tumpang sisip di lahan perkebunan. Pengembangan padi lahan kering melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2024 memberikan bantuan benih yaitu padi varietas Impago 13 Fortis sebanyak 375 kg dengan luasan lahan sebesar 10 hektar. Dan pada saat ini kita lihat bersama bahwa yang sudah kita tanami berhasil seluas 3 hektar di lahan kelompok tani Amole yang merupakan kelompok tani perkebunan. Pada tahun 2025 melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengusulkan 12 CPCL, calon petani calon lahan 12 kelompok tani dengan luasan 149 hektar. Pertanian Bapak Asisten dan seluruh undangan yang kami hormati, kegiatan pengembangan padi lahan kering atau tumpang sisi di lahan perkebunan merupakan bantuan pemerintah pusat yang diberikan benih padi sebanyak 40 kg per hektar atau setengah hektar untuk lahan tumpang sisip sebanyak 20 kg per hektar. Pestisida sebanyak 1 liter per hektar, herbisida 2 liter per hektar, dan jumlah bantuan terbilang sangat kurang untuk mendukung pengembangan padi lahan kering di Kabupaten Mimika. Sedangkan yang rencana target kita, pengembangan padi lahan kering tahun 2025 sebesar 149 hektar. Ini sangat membutuhkan pestisida atau fungisida dan insektisida sebanyak 1.200 liter, herbisida sebanyak 600 liter, dolomit sebanyak 447 kg, pupuk yaitu yang dibutuhkan adalah pupuk NPK, TSP, dan KCL sebanyak 89.400 kg, kompos sebanyak 149.000 kg atau 149 ton,
Kemudian biaya pengolahan tanah, pemeliharaan tanaman, dan juga alsintan atau alat dan mesin, pengolahan lahan dan pasca panen seperti traktor roda 2, traktor roda 4, kemudian alat tanam, kemudian power transfer atau perontok, rice mill, unit penggiling padi, dan rumah jemur. Pada kegiatan panen perdana padi lahan kering atau seluas 3 hektar ini, kami berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi, dalam hal Provinsi Papua Tengah, dalam hari ini Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah Frence de Papara mengatakan untuk saat ini bantuan di bidang pertanian bersumber dari dana Otsus, sehingga ketika ingin memberikan bantuan kepada petani non-OAP mengalami kesusahan dikarenakan sumber dana bantuan tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan sesuai instruksi Gubernur Papua Tengah saat ini yang menjadi prioritas pengembangan swasembada pangan selain padi dan jagung. Cabai dan bawang pun masuk menjadi prioritas dikarenakan 2 komoditi ini menjadi penyumbang inflasi di daerah. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan jika Provinsi Papua Tengah akan memberikan bantuan kepada Kabupaten Mimika terkait pengembangan 4 komoditas tersebut. Selama ini kita dikasih sumber dana untuk pertanian itu paling banyak itu hanya ada di sumber dana Otsus. Sehingga ketika kita mau untuk membantu saudara-saudara kita yang non-OAP, itu sangat susah karena sumber dananya dana Otsus. Nah, tahun 2025, karena kemarin swasembada pangan ini ditujukan kepada untuk sumber tanaman padi, maka untuk 2025, Provinsi Papua Tengah di dinas kami, kita instruksi dari Gubernur kemarin, kita fokus untuk tanaman pangan, artinya padi, jagung, horti, dan cabai bawang merah. Kenapa cabai dengan bawang merah dia masuk? Terlepas dari dia horti tadi, karena 2 komoditi ini sangat berpengaruh terhadap indikator inflasi daerah. Kemarin kita fokus untuk nanti swasembada pangan, khusus yang komoditi yang saya sebut tadi, itu diarahkan ke Kabupaten Nabire. Tetapi tidak menutup kemungkinan bantuan-bantuan yang tadi Ibu Kadis mintakan itu, kami juga akan memperhatikan Mimika. Pada kesempatan lain, Asisten 2 Bidang Ekonomi Frans Kambu sangat mengapresiasi hasil kerja kelompok tani dan juga penyuluh pendamping tani yang telah berhasil mengembangkan padi lahan kering ini. Ia menyampaikan jika pengembangan padi ini sangat penting. Selain untuk penguatan swasembada pangan juga membantu dalam penurunan angka stunting dikarenakan asupan beras mengandung zat gizi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Luar biasa kelompok tani yang mana, dan luar biasa lebih kepada teman-teman yang penyuluh yang selama ini mendampingi. Ya, hari ini kita bersyukur teman-teman, informasi yang luar biasa dari provinsi, tapi stunting kita masih agak tinggi, dan bagian itu yang tadi Pak Kepala Provinsi, beras sangat penting karena kita bicara asupan. Kita sangat bersyukur pada kelompok tani Tunas Perkasa diberikan kesempatan perdana untuk menanam padi jenis varietas Fortis Impago. Kemudian dari kami petani mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pengembangan swasembada pangan padi Gogo. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan banyak sekali bantuan-bantuan yang kami dapat, juga terima kasih atas kerjasamanya. Baik, selamat siang. Saya akan memperkenalkan nama saya Fransina Sanggonau dari kelompok tani KBT Mimika Gunung, distrik Kuala Kencana, Kampung Mimika Gunung. Pengalaman kami yang untuk menanam padi, saya sangat bersyukur karena kami sebagian orang Papua ini kebanyakan biasanya tanam petatas, keladi, cuman begitu saja yang kami tahu. Tapi ini mungkin rencana Tuhan untuk kami juga orang Papua bisa mencoba untuk tanam padi. Jadi kami dari kelompok
wanita tani Mimika Gunung, kami baru memulai mencoba untuk penanaman padi gogo. Ya, jumlah anggota kelompok kami kira-kira 35 orang, yang pasnya 40. Tapi kadang ada juga yang biasanya tidak aktif. Nah, itu saja yang saya akan perkenalkan. Dan kami di sini sudah siapkan lahan, tinggal mau penanaman tapi belum ada bibit. Jadi kalau sudah ada nanti kami akan mencoba. Puji Tuhan, kalau Tuhan kasih hasil yang baik kami akan teruskan. Tim Liputan Papua MCTV.